Oke, kita lanjutkan kuliah fisika kita. Kita sudah menyelesaikan hubungan atau korelasi jarak, kecepatan, dan percepatan di video 4 dan video 5. Sekarang di video 6 ini kita akan bahas gerak dua dimensi. Gimana sketnya? Kalau kita punya ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, ini adalah titik awal. Nah, gerak benda misalnya di dalam bidang XOY, ya lintasannya kayak gini. Nah, gerak semacam ini dapat dibayangkan terdiri dari dua komponen gerak, karena ini bidang datar ya, dua komponen. Jadi ada dua komponen gerak. Yang pertama adalah arah X dan yang kedua adalah arah Y. Nah, kita lihat misalnya kecepatannya. Ini adalah kecepatan arah Y. Ini kecepatan arah X. Nah, kecepatan gabungan resultannya adalah seperti ini, V. Misalnya arahnya bentuk sudut theta dengan sumbu X. Jadi arah X dan arah Y, dan masing-masing komponen gerak dapat dibahas dengan teori gerak sebelumnya yang kita bahas sebelumnya. Nah, karena V adalah besaran vektor, ini adalah vektor, ini punya nilai dan punya arah, maka kalau menggabung ini V ini bukan ditambah sama dengan Vx plus Vy, tapi adalah jumlahan vektor, gitu apa? V akar Vx kuadrat Y kuadrat plus 2 Vx Vy cos sudut antara Vx dan Vy. Nah, karena sudutnya 90 berarti nilainya cos 90 adalah 0. Jadi V adalah tinggal akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Kemudian arah gerak dinyatakan dengan theta, itu tangen theta sama dengan Vy dibagi Vx. Nah, sekarang berlaku pula rumus-rumus untuk gerak di muka. Misalnya
Vx itu adalah sama dengan dx per dt. Kemudian percepatan arah x adalah dvx dt. Lalu vy di sini adalah dy per dt. Ay sendiri adalah dvy per dt. Lu mesti buka. Nah, A gabungan, percepatan gabungan adalah sama dengan akar ax kuadrat plus ay kuadrat. Ini percepatannya bisa dicari dari percepatan x kuadrat plus percepatan ay kuadrat di akar. Oke, sekarang kita bahas contoh sederhana gerak dua dimensi. Ini misalnya adalah gerak peluru tanpa gesekan udara. Kalau kecepatannya relatif tidak begitu tinggi, gesekan dengan udara relatif juga kecil, jadi bisa kita abaikan. Gambarnya ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, ini titik awal gerak O. Misalnya kecepatan awalnya adalah V0. V0 ini dapat diurai menjadi V0 arah X dan V0 arah Y. Nah, sudutnya adalah sudut awalnya, sudut elevasinya biasanya alfa. Alfa. Mungkin gambarnya terlalu kecil ya, saya hapus saja. Saya ulangi, yang alfanya ini terlalu kecil ya. Jadi ini sudutnya. V0 alfa. Kemudian Anda bergerak terlempar, kira-kira tulisannya gimana? Begini. Ini misalnya titik puncak adalah P, titik sampai di tanah adalah Q. Nah, sekarang kita bahas ada dua komponen gerak. Yang pertama adalah arah X. Ini yang berpengaruh hanya gaya percepatan gravitasi, sehingga komponen arah X itu adalah tidak dipengaruhi gaya, sehingga kalau hukum Newton mengatakan kalau tidak dipengaruhi gaya, kecepatan benda akan tetap. Sehingga gerak arah X adalah gerak dengan kecepatan tetap. Jadi Vx tetap. Kalau tetap berarti sama dengan nilai awalnya, sama dengan V0x. Kalau digambar, V0x adalah sama dengan V0 cos
alfa. Alfa adalah sudut elevasi atau arah gerak awal. Nah, sekarang jarak yang ditempuh yaitu X sama dengan apa? Vx kali T, karena konstan Vx-nya. Jadi sama dengan V0 T cos alfa. Nah, ini adalah rumus yang sangat kita kenal. Kemudian arah Y. Ini adalah gerak dengan percepatan. Percepatannya apa? AY itu adalah sama dengan G, percepatan gravitasi bumi. Nilainya dianggap konstan karena perbedaan tingginya tidak terlalu besar, hanya gerak peluru. Dan G itu arahnya ke bawah, sedangkan sumbu Y arahnya ke atas, sehingga AY itu adalah sama dengan minus G. Sehingga bisa kita cari VY adalah V0Y plus AY kali T. V0Y adalah V0 sin alfa AY-nya adalah min G kali T. Nah, ini adalah rumus mengenai VJ. Lalu Y-nya itu sendiri, gerak dengan perlambatan tetap atau gerak dengan percepatan tetap AY, di mana AY ini sama dengan min G. Jadi sama dengan V0Y kali T min setengah AY T kuadrat. V0Y adalah dari gambar dengan V0 kali sin alfa. Jadi diperoleh V0 sin alfa kali T atau V0 T sin alfa. Sorry, ini plus ya. Setengah AY T kuadrat. Namun karena AY ini sama dengan G, maka ini akan menjadi setengah minus GT kuadrat. Ini adalah rumus VJ dan Y. Lalu kecepatan benda saat itu, V benda adalah kombinasi dari Vx dan Vy. Jadi Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Seperti teori di muka. Kemudian arah gerak tangan theta adalah Vj dibagi Vx. Nah, ini adalah rumus gerak yang sudah kita pelajari di SMA, gerak peluru yang sudah dipelajari di SMA. Nah, sekarang bisa kita pakai untuk mencari misalnya kapan sampai ke puncak, di mana titik puncaknya, kemudian kapan sampai jatuh ke tanah, kemudian jarak mendatarnya berapa. Nah, kita tinggal pakai rumus-rumus ini tadi. Misalnya titik tertinggi, kita sebut P di situ. Titik tertinggi, apa yang terjadi di titik tertinggi? Titik tertinggi itu peristiwanya adalah benda tadinya bergerak ke atas, terus berubah menjadi bergerak ke bawah. Berarti apa? Tadinya
VY itu ke atas plus, kemudian berubah menjadi ke bawah, yaitu VY menjadi negatif. Nah, perubahan dari plus ke min itu harus melalui 0. Jadi pas di P, pas perubahan itu VYP itu harus sama dengan 0. Logika biasa ini. VY di P harus sama dengan 0. Komponen vertikal 0 karena bergerak vertikal ke atas, berubah menjadi vertikal ke bawah. Nah, kalau kita pakai rumus tadi, VY-nya sama dengan VYP sama dengan 0. VY itu sama dengan apa tadi? Kita lihat di depan. VY adalah sama dengan V0 sin alfa min GT. Nah, jadi kita punya V0 sin alfa min GT. T-nya TP. Harus sama dengan 0. Kita peroleh apa? TP, jadi waktu sampai puncak adalah sama dengan V0 per G sin alfa. Lalu X puncak berapa? XP adalah ini pakai rumus gerak di muka, yaitu V XP itu adalah sama dengan V0X kali TP cos alfa. Berapa ini? V0X adalah V0 cos alfa, TP-nya adalah V0 per G sin alfa, TP-nya V0 per G sin alfa kali V0 TP cos alfa ya. Jadi V0X-nya adalah V0 cos alfa, TP-nya ini enggak usah ya. Ini enggak usah pakai cos. Karena kecepatan konstan ya. Sehingga kita perlu apa? XP adalah V0 kuadrat per G sin alfa cos alfa. Kemudian kita tahu bahwa sin alfa cos alfa adalah setengah sin 2 alfa. Jadi bisa menjadi apa? Per 2G, V0 kuadrat per 2G sin 2 alfa. Ini adalah XP-nya. Kalau ditanya kecepatan horizontal saat di P berapa? Vx di P ya sama, konstan. V0x karena konstan, jadi V0 cos alfa. Ini adalah XP, YP dan XP dan VP-nya, VXP-nya. Nah, sekarang bagaimana tingginya? Tinggi P itu berapa? Rumusnya adalah V0 Y kali TP sin alfa ya. Atau rumus aslinya aja V0 Y atau V0 Y kali TP min GT ya.
V0 T min, udah pakai ini ya, Y0 TP min setengah, ini ada setengahnya, GT kuadrat. Berapa ini? Atau lebih lengkapnya gini aja. Yap. Gerak arah X, gerak arah Y mestinya adalah V0Y T min AY atau setengah AY TP T kuadrat. Ini T nya adalah TP. V0 nya apa? V0 sin alfa, TP nya adalah V0 per G sin alfa, kemudian min setengah I plus setengah AY ya, jadi min setengah G, min G ya, AY nya adalah G kali TP kuadrat, berarti apa? V0 per G sin alfa kuadrat. Ini tinggal disederhanakan. IP sama dengan apa? V0 kuadrat per G sin kuadrat alfa min setengah V0 V0 kuadrat ya, karena dikuadratkan, G nya kuadrat tapi hilang 1, V0 kuadrat per G sin kuadrat alfa. Berarti apa ini? 1 min setengah adalah setengah V0 kuadrat per 2G sin kuadrat alfa. Ini adalah YP nya, V0 kuadrat per G sin kuadrat, V0 kuadrat per 2G sin kuadrat alfa, itu adalah YP nya. Jadi sudah kita cari, VY nya 0, VXP nya sudah, XP sudah, YP sudah. Ini adalah posisi tertinggi atau titik P. Oke, sudah kita cari semua. Sekarang kalau kita cari kata balik saja ya, jatuh di tanah. Itu adalah titik Q. Apa yang terjadi saat jatuh di tanah? Berarti tingginya 0 sampai di tanah lagi. Jadi Y Q sama dengan 0. Karena apa? Sampai di tanah lagi ya. Jadi tingginya sama dengan tinggi awal mula-mula. YQ rumusnya apa? YQ adalah V0Y kali T Q plus setengah AY TQ kuadrat, itu harus 0. TQ nya hilang 1, V0 nya adalah V0
sin alfa min setengah G, karena AJ-nya apa dengan min G, T G, karena keturunan 1 G-nya, TG-nya, sehingga diperoleh T G waktu sampai di tanah adalah 2V0 per alfa ya. 2V0 per alfa, 2V0 per alfa per G ya. 2V0, sorry, bukan per alfa. 2V0 per G sin alfa. Ini adalah T G-nya, waktu sampai G-nya. 2V0 sin alfa per G. Nah, sekarang kita cari kecepatannya di G, di G. Jadi VJ G adalah berapa? Rumusnya adalah V0J min AJ T G. V0J adalah V0 sin alfa dari gambar. AJ-nya, sorry, ini AJ-nya plus AJ sama dengan min G, jadi min G TG itu adalah 2V0 per G sin alfa. Akan kita dapatkan VJG sama dengan berapa ini? 2V0 per G, jadi sama dengan min V0 sin alfa. VJ-nya adalah V0, VJG adalah V0T, ini adalah V0. Nah, jadi ini arahnya sama dengan kecepatan awal ke atas, cuman arahnya ke bawah. Ini VJ di G. Nah, sekarang kita cari XG berapa? Vx kali T G itu saja. Vx berapa? Vx adalah V0x cos alfa kali TG. TG-nya adalah, tadi sudah dihitung, TG-nya adalah 2V0 per G sin alfa. Sebentar, ini V0x adalah V0 kali cos alfa, jadi tidak ada indeks x ya di sini, sehingga kita peroleh xg sama dengan apa? V0 x cos alfa ini jadi sama dengan 2 V0 kuadrat per 2 min, sebentar, V0 kuadrat per G kali sin alfa cos alfa. Sama dengan apa ini? 2 sin alfa cos alfa adalah sama dengan sin 2 alfa. Jadi ini menjadi V0 kuadrat per G
sin 2 alfa. Ya, itu adalah XQ-nya. Kalau kita cari VXQ, sudah ada VXQ konstan ya. VXQ-nya konstan. Itu berarti sama dengan V0X sama dengan apa? V0 cos alpha. Jadi XQ dan VXQ sudah ada. Nah, sekarang kalau kita cari V di Q, jelas akar VXQ kuadrat plus VJQ kuadrat begini. VJQ sudah ada, VXQ sudah ada. Oke. Ini sama dengan berapa? Kalau ini mesinnya sama dengan V0 ya, kalau secara min V0, tapi kalau secara hitung nanti silakan dicoba dimasukkan saja. Nah, sekarang ini VQ, kita bisa cari juga tangan theta di Q. Itu bisa diganti dengan tinggal VJQ VXQ ya, ini kalau dibutuhkan. Jadi XQ sudah ada, JQ0 sudah ada, VXQ sudah ada, VJQ sudah ada, VQ sudah ada, tangan alfa, tangan theta ya sudah ada. Jadi ini sudah ketemu. X0-nya adalah VXQ-nya adalah sama. Sekarang XQ-nya adalah 2V0 per G sin alpha. Sebentar, V kuadrat ya. PV kuadrat per G V kuadrat B0 kuadrat per G sin 2 alpha ya. Itu XQ, sedangkan YQ-nya adalah 0 ya. Kemudian XQ sudah, YQ sudah, VXQ sudah, VJQ sudah. Jadi kita sudah ketemu tangan alfa juga. Oke, ini persamaan untuk titik jatuh. Nah, saya kira kita berhenti dulu teorinya. Nanti kita di video berikut kita akan bahas contoh aplikasi untuk teori untuk gerak 2 dimensi ini. Terima kasih.